DPRD Sumut sibuk dengan sebuah sosialisasi pesantren. Sosialisasi apa itu? Peraturan daerah ya. Sosialisasi apa itu kira-kira? Jadi ada sidang paripurna terakhir terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Ini inisiatif DPRD, anggota DPRD menjadikan perda inisiatif tentang fasilitasi pesantren ini. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Orbit kita kali ini bercerita tentang pendidikan Islam cocok kali ya. Bersama saya sekarang udah datang Bang Salman Al-Farisi. Abang sekarang aktif sebagai wakil kami. Ya. Di komisi berapa, Bang? Baik, saya di DPRD diamanahkan oleh PKS itu sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Wakil. Oh, ternyata salah aku pemirsa. Kalau wakil lebih banyak dia yang bisa diulas. Jadi enak kita. Masalah pendidikan ini bisa lebih luas daripada hanya sekedar pendidikan. Jadi, ku dengar kemarin DPRD Sumut sibuk dengan sebuah sosialisasi pesantren. Sosialisasi apa itu? Peraturan daerah ya. Sosialisasi apa itu kira-kira? Jadi ada sidang paripurna terakhir terkait dengan rancangan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Ini inisiatif DPRD, anggota DPRD. Mungkin sudah diusulkan sejak periode yang lalu. Ya. Jadi sudah sampai tahapannya diusulkan ke DPRD sebagai inisiatif, kemudian dibahas di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya, dan sudah dibahas, kemudian Bapemperda menilai bahwa inisiatif tersebut layak untuk dinaikkan tingkatnya kepada Ranperda yang diusulkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi alhamdulillah beberapa hari yang lalu sudah diadakan, sudah terlaksana paripurna terkait dengan persetujuan ya, atau ya persetujuan DPRD untuk menjadikan perda inisiatif tentang fasilitasi pesantren ini ya diusulkan sebagai inisiatif kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk ditindaklanjuti pembahasannya di tingkat selanjutnya. Apa aja yang kalian usulkan? Di dalam Ranperda itu, ya rancangan peraturan daerah itu, tentunya semangat kawan-kawan karena di Provinsi Sumatera Utara ini kan banyak pesantren, Bang. Ya. Baik itu pesantren tradisional yang maupun tua maupun yang baru. Pesantren tradisional maupun pesantren modern. Kalau pesantren modern itu mungkin yang menamakan institusi pesantren itu modern kan pesantrennya sendiri dengan berbagai macam agenda dan program pendidikan yang mereka laksanakan. Silabus mereka lah ya. Ya, dan biasanya kalau pesantren modern itu menginduk kepada pondok pesantren sistem pendidikannya yang dianut oleh pondok pesantren yang sudah lebih dulu. Gontor di Ponorogo, Jawa Timur kan. Dan di sini hanya Gontor? Ada beberapa. Ya, mungkin dari situlah menginduknya. Ya. Artinya menganut sistem yang mereka jalankan kan gitu ya. Termasuk di Kota Medan atau di Sumatera Utara ini ada beberapa pesantren ya, seperti pondok pesantren di sini Raudhah Hasanah, kemudian yang dekat Kuala Namu ada juga kan, saya lupa namanya. Kemudian pondok pesantren Darul Hikmah Jalan Pelajar, ada juga pondok pesantren Al-Kautsar dan sebagainya. Ada juga yang tradisional seperti di Purba Baru ya, Mandailing Natal dan seterusnya. Jadi ada pesantren-pesantren baik itu tradisional maupun modern. Nah, kita berharap perda tentang fasilitasi pondok pesantren ini ya, kita berharap yang paling utama pemerintah hadir. Maksudnya kehadiran pemerintah dalam hal fasilitasi pondok pesantren ini supaya pondok pesantren mempunyai support dari pemerintah. Hadirnya sebagai support ya, bukan ikut di dalam sistem
pondok pesantren itu sendiri? Tidak, ya. Karena kan pondok pesantren ini kan bahkan bisa jadi lebih lama daripada pemerintahan ini kan. Ya. Baik itu apalagi Karena dia kan punya sistem sendiri nih. Iya. Dan mereka sudah berkembang cukup lama dan alumni-alumninya juga sudah terbukti memiliki dedikasi dan kemampuan untuk berkiprah di kancah lokal, nasional maupun mancanegara. Artinya supporting ini dianggap perlu, ya, terutama. Nah, supporting ini yang jadi tanda tanya sama aku. Apa supporting itu? Makanya perdanya itu kan Bang kita lihat kan namanya fasilitasi kan. Ya, apa yang difasilitasi? Yang pertama, yang paling penting ya di pesantren itu kan ada yang paling penting 3 hal di pesantren. Yang pertama kiai, karena aku pun alumni pesantren. Yang pertama kiai. Yang kedua santri. Ya. Kiai tanpa santri nggak jadi tuh kiai, santri pun nggak jadi santri kan. Kemudian yang kedua pondoknya. Nah, kalau 2 hal bagi aku terlalu riskan kalau negara diajak ke dalamnya, kiai dan santri. Ya. Karena ini udah esensi sebetulnya dari pesantren. Tapi kalau sarananya, it's okay, masuk akalku. Ya. Seandainya pemerintah mau ketiga-tiganya itu kan justru menghilangkan esensi pondok pesantren secara real. Ya. Jadi kalau seandainya pemerintahan ini juga dikelola terkait dengan fasilitas pesantren ini oleh pihak-pihak atau person-person yang diberikan amanah di pemerintahan untuk memberikan perhatian kepada pesantren adalah orang-orang yang mungkin latar belakang pesantren mungkin dia bisa memahami Bang. Kalau latar belakangnya pesantren, tapi ini aku balik ke cerita skeptisnya masyarakat nih sekarang ya. Masyarakat kalau kita lihat sekarang kan udah mulai sangat skeptis dan kritis dalam melihat permasalahan ini kan, apalagi berkaitan dengan keyakinan. Kita lihat kondisi kebatinan bangsa kita untuk urusan yang satu ini udah agak riskan kalau seandainya pemerintah ikut lagi ke dalam itu. Ya, jadi kita berharap pemerintah juga harus memahami hal yang Abang sampaikan tadi. Ya, perlu. Kan negara kita kan negara demokrasi, negara Pancasila, ya kan. Artinya pemerintah perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masukan dari para kiai, kemudian ya para pembina ataupun alumni pesantren yang sudah berkiprah di pemerintahan, kan, supaya masukan-masukan itu menjadi sesuatu yang produktif, bukan produktif dan logis ya. Dan logis gitu. Dan tidak menggerus esensi daripada pendidikan pesantren yang sedang berjalan pada saat itu sebetulnya yang kuragukan tadi seandainya pemerintah masuk ke dalam situ. Karena segmen ini kan udah berbeda ini. Jangankan pemerintah secara ansih keseluruhan ya. Dari Kementerian Agama sendiri pun belum tentu akan bisa membawakan secara ruhnya pesantren ansih, ya, karena dia adalah pemerintah, dia berlaku nasional, tidak bisa berlaku segmented, sedangkan pesantren ini segmented. Itu logika yang kutangkap sebetulnya. Kenapa ada keraguan yang mungkin bisa muncul di masyarakat. Nah, kalau yang ketiga tadi Ustadz bilang difasilitasi pemerintah, karena itu betul bahwa pendidikan adalah tanggung jawab konstitusi, ya kan? Dan pesantren adalah lembaga pendidikan, tetapi pendidikan segmented. Biarkanlah mereka berbeda, itu yang aku maksud. Apakah dalam perda yang kalian ajukan ada inisial seperti itu? Ya, jadi dari sisi konstitusinya kan negara kita ini tujuan bernegara itu kan termasuk dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah yang nggak bisa diubah sama sekali. Sudah undang-undang dasar kan? Enggak, preambul yang nggak mungkin. Undang-undang dirubah. Nggak bisa. Nggak terjadi. Undang-undang. Jadi maksud saya terkait dengan semangat itu, ya, di situ pemerintah
hadir dalam rangka untuk mencerdaskan kan gitu kan Oke. sebetulnya secara umum lah, bukan hanya pesantren. Oke. Tetapi juga pemerintah jangan sampai offside ya kepada sesuatu yang kontraproduktif juga. Oke. Ini ada pesantren yang sudah tumbuh berkembang dari zaman mungkin sebelum Indonesia merdeka mungkin kan. Kenapa tidak disupport sampai dia? Gitu. Jadi dan mungkin pesantren-pesantren itu juga adalah bagian daripada Perjuangan untuk rakyat, perbaikan rakyat ini kan. sehingga Indonesia merdeka. Jadi di situ pemerintah tidak bisa menjadikan pesantren itu sebagai Membiarkan begitu saja. itu saja atau bahkan sebagai tantangan yang berbeda ideologi dengan negara gitu. Ya, itu satu hal yang belakangan yang sering digesek-gesekkan Iya. ketika terjadi pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat. Iya. Pesantren pun bahkan dikait-kaitkan. Padahal itu kan bukan sesuatu yang harusnya dipikirkan yang seperti ini. Tapi dengan bergeraknya perda ini, tentu akan ada yang berpikir seperti itu. Kenapa harus pesantren? Jadi kalau dilihat dari nama perdanya kan Bang udah jelaskan fasilitasi. Ya, itu aku cuma ingin memastikan bahwa dia tidak akan berkembang ke hal yang lain kecuali hanya memfasilitasi. Betul. Tetapi tidak memfasilitasi sampai ke hal yang yang sangat fundamental. Ya. Kalau saya kan orang pesantren Bang. Iya. Ideologi yang ditanamkan di pesantren itu tidak berbeda dengan ideologi negara. Oh iya, karena Itu harus kita yakini. agama dengan landasan negara nggak berbeda. Nggak berbeda. Makanya kalau ada yang membentur-benturkan, kita pun mungkin bisa siap pasang badan semua kan istilahnya kan. Kalau untuk itu gitu. Bahwa ideologi di pesantren tidak bertentangan dengan ideologi negara. Oke, kita sampai situ clear. Ya kan? Kira-kira pemerintah udah menanggapi belum rancangan kalian ini? Ini kan baru tahap usulan inisiatif sudah menjadi inisiatif. Berarti kan secara prinsip udah nyampe nih sama mereka nih kan? Sudah sampai. Tapi sampai hari ini kita kan baru beberapa hari yang lalu Bang. Jadi nanti secara resmi pemerintah provinsi akan memberikan tanggapan terkait dengan inisiatif DPRD ini. Tapi tentunya karena ini inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, konteksnya pun konteks provinsi. Oh ya, kan? Kalau kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat pusat, tentunya itu kebijakan yang sifatnya di luar konteks itu atau ya ini yang lokal memang. Yang kita nggak akan lari kok. Ya. Tapi kan dia akan turun sampai kabupaten kota kan. Betul, ya Bang. Nah, hal ini udah sampai juga belum sampai mereka? Karena kan nggak semua daerah tingkat gua di Sumatera Utara ini yang basisnya masyarakat pesantren. Ya. Artinya begini, ketika nanti perda ini bukan disetujui ya, mendapatkan tanggapan dari pemerintah provinsi, ya nanti kan ada tahapan-tahapan berikutnya Bang. Ya, mereka juga mungkin bisa jadi menyetujui perda ini untuk dibahas di tingkat yang lebih lanjut, ya. Dan dalam pembahasan itu kan nanti akan melibatkan seluruh stakeholder lah, ya kan, termasuk juga ya pakar pendidikan, kemudian kita harap masukan-masukan banyak gitu yang bisa kita dapatkan untuk mengembangkan perda ini, ya sehingga ini produktif nantinya dan melahirkan atau menghasilkan ya pesantren-pesantren yang lebih baik daripada yang ada pada hari ini. Terutama khususnya ke sistem pendidikan agama yang berbasiskan pesantren. Ya. Nah, bagaimana kalau pendidikan agama yang tidak berbasis pesantren, Ustaz? Sekolah-sekolah umum kita juga punya pendidikan agama kadang-kadang. Ini dibicarakan nggak dalam ranperda itu? Kalau dalam ranperda ini kan tentang fasilitasi pesantren, ya. Terkait mungkin insentif, kemudian juga sarana prasarana, kemudian juga termasuk juga pesantren ini kan butuh pembinaan dari pemerintah untuk meningkatkan skill dan mutu pesantren dan skill skill santri-santri untuk bisa siap terjun ke masyarakat, misalnya kemampuan untuk membina usaha, ya kooperasinya, BMT-nya apa segala macam kan. Nah, itu kan perlu pihak-pihak dari luar pesantren
Ya, baik itu pemerintah maupun Jangan pula nanti yang keluar bahwa orang pesantren berhasil mengembangkan BMT malah ada yang merasa tersaingi gitu kan. itu, ya. Artinya kan untuk sama-sama lah kita membesarkan negeri kita dan semua berkontribusi untuk itu, termasuk juga santri pesantren kan gitu kan. Nah, itu fokus daripada perda tentang fasilitasi pesantren. Adapun pendidikan agama itu tidak masuk dalam ruang lingkup peraturan daerah ini. Oh, jadi Gitu. jadi pesantren kurikulum biarlah dia punya. Ya. Oke, gitu ya. Ini Ya sesuai dengan peraturan tetapi perundang-undangan. untuk mengembangkan ini silakan kalian masuk hal-hal tertentu yang positif dan logis gitu. Iya. Sampai di situ. Ya. Tapi kan akan bagus juga kalau ini bisa diimplementasikan ke sekolah umum, Ustaz. Soalnya kadang-kadang kalau kita lihat nih ya, guru-guru pendidikan agama di sekolah umum kayak terabaikan. Kalau pesantren kalian ingat, dia nggak kalian ingat, lu kasihan juga itu lah. Ini masuk nggak dalam pola-pola pikir Ya, tentunya samping lah, nggak usah kita bilang pola pikir induk lah. Kontribusi pesantren kepada pendidikan agama di luar pesantren juga ada. Saya melihat ada, Bang. Oke. Cukup besar ya. Dari santri kita, alumni pesantren itu juga mereka masuk ke sekolah-sekolah umum sebagai guru atau sebagai pembina atau pimpinan ya dalam lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren juga banyak ya, santri-santri, alumni-alumni. Jadi kita melihat mereka juga berkontribusi di situ di aspek itu. Tapi Ada kalau, ya. Tapi dari kalau konteks perda memang Ya. ke pesantren. Walaupun tidak dalam perda, tapi ada benang merah yang bisa dibangunkan untuk Ya, betul. itu. Oke, kita balik ke belakang ya, Ustaz. Siapa? Nah, ini ramperda kan udah siap nih, udah kalian ajukan nih kan? Diajukan, masih diajukan. Iya, belum selesai, udah kalian ajukan. Masih panjang jalan. Waktu kalian mau mengajukan ini, di mana yang paling berat pertarungannya, pemikiran yang berbeda dan segala macamnya? Ya, karena perda tentang pesantren ini sudah ada, kan beberapa teman-teman yang di bawah perda atau mungkin anggota DPRD sebelum periode saya masuk ya, mereka juga sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah ya, misalkan yang menjadi rujukan perda ini perda terkait dengan pesantren di Banten. Oke. Karena di Banten ini ada perda yang Dia sudah punya perda yang mengarah ke situ. iya yang mirip dan sama, cuman ada hal-hal yang perlu disempurnakan Oke. terkait dengan perkembangan teknologi digital pada saat ini, karena teknologi digital apalagi sekarang udah meningkat ke AI juga kan Bang. Nah, itu juga pesantren harus mendapatkan haknya untuk Walaupun di buku kuning nggak ketemu itu. nggak ketemu. Nah, tetapi kalau dalam falsafah hidup Islam kan jelas hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik. harus lebih baik dari, kan itu konteks yang seharusnya kita kejar itu. Iya. Nah, itu masuk nggak dalam pola pikir itu yang kalian ajukan? Ya tentu harus masuk kan, ini kan masih tahapannya kan tahap pengajuan ya. Belum sampai pembahasan yang identifikasi detail belum ya. Artinya semangat perda fasilitasi pesantren ini didukung oleh DPRD secara kelembagaan dan semua fraksi menyetujui itu sebagai ini. Nggak ada yang nantang satupun. Yang keberatan sedikit. Nggak ada. Ya paling tidak ada yang keberatan. Mereka semua mendukung, kemudian memberikan masukan-masukan yang positif. Oke. Yang paling positif dari siapa? Ya masing-masing fraksi ada punya memberikan pandangan-pandangan yang bukan berarti dari PKS ya. Iya. Berarti semua memang punya pola pikir. Kita akan mengajak semua untuk terlibat dalam. Berarti semua punya pola pikir untuk memajukan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Tapi kalau dalam kajian nanti pemerintah ada yang agak lari dari bayangan kalian di DPRD, apa yang akan kalian buat? Pertama karena pandangan yang mungkin ya menjadi tantangan kita untuk memperjuangkan perda ini dari pemerintah belum ada, jadi kita mau berandai-andai juga nggak bisa. Nah kan kita udah punya gambaran dari Banten. Nah ini kalau di Banten lancar Bang, karena memang Banten ini kan provinsi yang pesantrennya cukup. Ya, kalau Banten kita boleh relatif dia monokultur. Iya, betul. Ya.
Relatif dia suku monokultur. Banten kan gitu ya. Sukunya banyak tapi kulturnya relatif dia Banten. Di Banten. Nah, gitu. Nah, kita belum bisa kita bilang begitu. Sumut belum. Iya. Bahkan Medan aja masih berantem orang. Medan tuh Batak atau Melayu gitu ya. Iya. Nah, ini kan jadi masalah dalam pemerintahan yang multikultur begini. Betul. Jadi kalau saya melihat Bang, di Sumatera Utara ini alhamdulillah ya, toleransi antar umat beragamanya cukup tinggi. Oh iya, udah terbukti itu. Terbukti. Nggak pernah kita di Sumatera Utara ini. Pernah kita digesek orang, tapi nggak jadi. Nggak mempan, karena memang daya tahan kita cukup tinggi, toleransi kita cukup tinggi untuk diadu domba ya. Alhamdulillah itu satu. Kemudian yang kedua, perlu kebijaksanaan secara politis dari berbagai pihak untuk mengkomunikasikan hal-hal seperti ini supaya walaupun ini perda terkait dengan fasilitasi pesantren, tetapi dia harus dirasakan sebagai satu hal yang punya semangat inklusivisme. Ya, artinya agama yang berbeda dengan Islam ya tidak merasa bahwa ini dirugikan atau dia dilangkahi gitu ya. Justru kita mendorong semua agama untuk menjalankan. Silakan punya perda yang sama gitu. Punya perda yang sekiranya memajukan sejenis lah ya. Kehidupan beragama masing-masing gitu. Itulah kira-kira semangatnya. Tapi kan kalian udah bisa memperkirakan dengan pengalaman kalian sebagai wakil kami, kalian bisa bayangkan bahwa kekuatannya DPRD sampai mana dan kekuatan tawar pemerintah sampai mana. Kondisinya sekarang bagaimana? Kalau itu kita tidak terlalu mengkhawatirkan karena begini ya, karena baik itu DPRD maupun pemerintah provinsi itu lebih kuat kepada istilahnya lebih kuat aspek politiknya, karena kan DPRD kan dipilih rakyat, kemudian kepala daerah juga dipilih rakyat. Ya, jadi kita tidak mengkhawatirkan hal itu selagi kemaslahatannya adalah yang terbaik untuk masyarakat. Ya, kita yakin pemerintah provinsi pasti memberikan dukungan yang penuh. Tapi kan kondisi sekarang boleh relatif sama lah ya, sama-sama 100 hari kata orang gitu ya. Kita udah lebih Bang. Ya relatif begitulah. Makanya aku bilang tadi relatif begitu. Sama-sama masih barunya posisi dan nilai tawar kalian juga masih berimbang mungkin. Atau mungkin malah lebih berat ke pemerintah karena dukungan pemerintah itu nasional turun. Sementara DPRD tidak. Nah, bagaimana kalian menawarkan atau memposisikan sama gitu? Iya. Jadi sekarang ini sebetulnya ini kalau konteksnya perda tentang fasilitasi pesantren tadi Bang ya. Iya, karena kan pemerintah daerah dia akan memakai ukuran aturan nasional. Nasional, betul. Itu juga DPRD juga menginduk kepada aturan nasional. Menginduk aturan nasional, tapi ada kepentingan daerah di situ yang kalian. Itu kan. Nah, sementara pemerintah daerah belum tentu dia akan melihat sama posisi tawar kalian untuk dua hal yang sama. Jadi sebetulnya inilah egalitar kita semua masing-masing lah ya. Misalkan kita sebagai DPRD dan pemerintah provinsi sebagai pemerintah provinsi, kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan ataupun masukan-masukan ya, DPRD mendapatkan masukan dari masyarakat, pemerintah juga mendapat masukan. Kalau memang kita berada di titik temu yang memberikan kebaikan untuk bersama, nggak masalah. Kita harapkan seperti itu. Itu harapan semua. Ya, kami pun pengennya gitu. Tetapi belajar dari pengalaman ini yang kita takut. Ya, nilai tawarnya tidak sama. Kita sudah belajar 100 kawan-kawan kita dulu berada posisinya jauh di bawah pemerintah provinsi, sehingga nilai tawar mereka, ya Ustaz sendiri udah bisa merasakan waktu sebagai rakyat dulu kan. Tentunya kan keputusan peraturan itu disahkan itu di DPRD Bang. Disitulah kekuatan DPRD punya power di situlah. Kemudian nanti kan akan mendapatkan masukan dari pemerintah. Pemerintah mungkin terkait dengan masalah anggaran, kemampuan anggaran dan sebagainya lah. Ini kan bisa
disesuaikan kemampuan kita di Sumatera Utara seperti apa. Tapi penyesuaiannya nggak sama yang 100 dulu ya. Iya. Kalau yang penyesuaian 100 dulu kan yang penting ini kita kerjakan bersama ya gitu ya. Disinilah kemampuan politik ya para pengusung atau para pengusul inisiatif Perda ini ya harus punya argumentasi politik yang kuat, kemudian kemampuan untuk meyakinkan. Oke. Ya. Karena bukan rakyat yang diyakinkan. Ya, DPRD yang 100 orang ini Dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya. Jadi kemampuan argumentasi politik dan kemampuan meyakinkan itulah nanti saya yakin sekali nanti akan menghasilkan yang terbaik untuk pesantren kita di Sumatera Utara. Nggak, karena ini niat lurus. Iya, Ya kan, ini niat lurus dan jalannya lurus, maka hasilnya akan lurus. Tetapi kalau sempat sesuatu hal terjadi di balik itu, karena pengalamannya banyak sekali dan berulang soalnya. Apalagi baru-baru ini kita ketemu pula. OTT gitu ya. Oh, gitu. Ini kan hal yang menakutkan gitu. Betul. Menakutkan kalau bagi rakyat mungkin nggak terasa takutnya karena nggak masuk dia. Tapi bagi kawan-kawan di kantor di rumah rakyat itu menakutkannya beda mungkin nanti. Ya kan? Soalnya bakalan pindah rumah sementara waktu kan. Ada nggak gambaran-gambaran bedanya nilai tawar ini nanti? Karena ini berkait pengusulan. Ya, sampai hari ini kita belum bisa berasumsi karena memang secara resmi tanggapan dari pemerintah provinsi kan memang belum nampak ya. Belum ada. Nanti akan diagendakan selanjutnya. Kalau sudah ada nanti baru kita nanti melihat petanya seperti apa. Tetapi kalau saya melihat perda tentang fasilitasi pesantren ini kan berbeda dengan perda-perda yang lain. Maksud saya yang lain misalkan tentang pajak, tentang retribusi, tentang tambang atau apa. Itu kan berbeda. Kalau itu kan terkait dengan pendapatan daerah. Ada harga di belakangnya. Itu berbeda. Tapi kalau ini nilai yang kalian nilai yang mau diperjuangkan. Jadi dari sisi perspektif politik ya, saya rasa anggota DPRD yang 100 orang dan pemerintah provinsi dalam hal ini kepala daerah ya, mereka juga kan secara politis tidak mau masuk lubang yang sama untuk dua kali ya. Iya, secara politis tidak mungkin mau ini kan niat kita kan bukan, kalau kita bahasakan niat tulus itu kan tapi kalau fasilitasi pesantren ini kan semangatnya itu loh Bang. Dalam politik niat tulus itu mungkin. Iya dan tidak. Tapi kalau udah hal yang baik diajukan, ya masyarakat tinggal berharap baik hasilnya. Tapi kan dalam hal yang baik ini sendiri pun belum tentu benar. Betul. Nah, bagaimana membenarkan hal baik ini yang sudah kalian rencanakan ketika pemerintah akan menjawab? Jadi kan itulah gunanya nanti pembahasan demi pembahasan di tingkat-tingkat dan tahapan selanjutnya. Tentunya kan nanti perda ini akan berinteraksi dengan seluruh stakeholder yang bersinggungan dengan perda ini. Kemudian juga ya kita berharap ya masukan dari masyarakat ya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Kemudian kalau memang ada benturan-benturan kita perlu memahami, jangan sampai perda ini justru kontraproduktif. Kita kepingin produktif. Ya, pesantren ini sebagai institusi yang inklusif ya di Sumatera Utara ini ya bisa berkiprah dimanapun mereka berada. Ya, karena di pesantren ini bukan murni kemampuan pemahaman dan pengetahuan agama, tetapi juga mereka juga dididik skill baik itu olahraga, kemampuan berwirausaha, kemampuan berinteraksi, bahkan berpolitik pun. Bahkan alumni pesantren banyak di pemerintahan, di politik juga banyak. Banyak sekali pun. Banyak sekali. Ya. Jadi sebetulnya ya inklusivisme di semangat pesantren sebagai institusi yang eksklusif ini perlu dikembangkan. Jadi gambaran pesantren itu sekolah eksklusif beda ya? Enggak betul ya? Kalau sistem pendidikannya eksklusif mungkin, tapi hasilnya inklusif, kita harapkan seperti itu. Tapi di pesantren tuh logika yang kutangkap ya, Bang. Mempelajari semua hal. Betul. Berarti dia tidak eksklusif. Betul, ya.
Bahkan perbedaan agama pun dipelajari. Betul, ya Bang. Berarti tidak ada eksklusivisme Bukan cuma secara real di situ. Bukan cuma perbedaan agama, Bang. Perbedaan mazhab pun dipelajari. Oh ya, itu riskan. Jadi santri ini begitu mereka keluar, mereka punya wawasan terkait dengan perbedaan dalam hidup lah. Perbedaan yang terjadi dalam sesama satu agama sendiri pun ada perbedaan-perbedaan yang mereka dengan pendidikan pesantren mampu berinteraksi dengan itu. Kenapa ku ajak bicara gini? Karena ini kan nanti masyarakat akan mengkaji. Betul. Jangan dipikir masyarakat ini hanya untuk Muslim, hanya untuk kegiatan Muslim. Tapi ini inklusif dan terbuka bagi semua. Ya. Jadi kalau ini berjalan, kira-kira pemerintah harus masuknya kapan? Ya kita berharap nanti di perda tersebut ada target-target ya, misalkan untuk mencapai target ini karena kemampuan APBD di tahun ini kurang bisa mengakomodir, target kita mungkin tahun depan misalkan. Ada target-target seperti itu, biasa perda seperti itu. Oke, ya memang harus ada langkah memang kan. Iya. Tapi kan kalian kan punya target sendiri. Kapan target kalian? Kalau pengesahan ya perda ini kita harapkan di 2025 ini selesai. Pengesahan ya. Enggak, soalnya agak membuat masyarakat ambigu nih. Iya. Ya. Kalau untuk perda ini kok lama. Tetapi untuk urusan 5 hari Maksud itu ya. itu cepat sekali selesainya. Ya kan? Bahkan aku nggak tahu Dewan diajak ngobrol nggak itu masalah gitu. Aku nggak tahu persis itu. Tahu-tahu 5 hari belajar gitu kan. Ini banyak hal yang mungkin terjadi dalam menunggu waktu ini tadi. Iya. Jadi kalau untuk fasilitasi pesantren DPRD ini berdasarkan semangat teman-teman lah di DPRD itu kalau bisa di 2025 ini selesai pengesahannya. Nah, nanti bagaimana pelaksanaannya itu kan berkembang dalam pembahasan yang terjadi. Ya. Kalau memang di 2026 ini kemampuan anggaran kita belum bisa untuk masuk ke ranah fasilitasi pesantren ini, sekurang-kurangnya 2027 atau 2028. Itulah kira-kira terkait dengan anggaran ya. Dan lain-lain mungkin bisa menyusul karena pembahasannya kan masih terlalu dini. Ya. Terkait dengan semangat pendidikan kita ya di Sumatera Utara ini secara umum. Ada usulan dari Pak Gubernur terkait dengan sekolah 5 hari ya. Mungkin beliau sudah menjalankannya di Medan mungkin untuk tingkat SMP. Dan kita memahami bahwa hal ini berlaku kepada sekolah yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Kalau ini SMA dan SMK. Itu untunglah gitu. Kalau sempat yang begitu dipasukannya pula ke pesantren, enggak. Pulang pula anak itu hari Jumat. Enggak, tidak masuk ya. Jadi kalau pesantren Bang memang hari Jumat liburnya. Iya, maksudnya pulang ya. Hari Jumat itu pulang deh, Sabtu libur. Sabtu Minggu dia masuk kelas Bang kalau pesantren. Untungnya gitu. Iya. Tapi kalau diterapkan di 5 hari belajar ke pesantren. Dari sisi itu saja dari dulu pesantren udah beda sama pemerintah. Iya. Kalau sekolah biasa kan Sabtu Minggu libur misalkan kan. Iya. Di pesantren tuh Jumat aja liburnya. Untunglah tidak diberlakukan kepada institusi yang non pemerintah. Iya. Jadi walaupun pemerintah pusat punya kebijakan hari Minggu itu libur sekolah, tapi pesantren selama ini juga dari dulu tidak. Itu tidak masalah. Jadwal pulangnya udah disepakati. Tidak masalah. Jadi kalaupun ada kebijakan gubernur sekolah 5 hari itu tidak ada dampaknya kepada pesantren. Dan mudah-mudahan nggak masuk dalam perda itu nanti. Memang tidak. Itu bisa dipastikan tidak intervensi gubernur terkait sekolah 5 hari tersebut di pesantren. Jadi pesantren itu selama ini juga berbeda dengan negara menetapkan hari Minggu libur. Mereka Jumat liburnya malah ya kan? Ya itu kan karena memang ada hal yang berbeda di antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Ya. Hal itu juga dihargai dan disepakati secara tidak tertulis pun. Ya, berjalan mulus begitu saja. Nah, kalau kita udah gambarkan step by stepnya dari awal kalian cerita tadi, nggak ada dari kalangan dalam yang
mempermasalahkan pengajuan ranperdanya dan diajukan juga ternyata diterima tanpa belum ada komentar, masih nunggu komentar pemerintah. Tentu ada target akhir yang diinginkan Dewan sebagai wakil kami ini. Apa target akhirnya ketika ranperda ini jadi perda nanti? Ya, jadi yang pertama kesejahteraan para kiai. Ya, kemudian yang kedua sekarang kiai itu nggak sejahtera. Kalau nggak sejahtera masa dia mau jadi kiai terus? Kita kan tidak melihat pesantren dari kacamata satu persatu ya, secara menyeluruh ya. Kalau ada kiai yang tidak sejahtera, saya yakin ada pesantren yang sama seperti guru ya. Iya, sama dengan guru ya. Ada juga kiai yang sejahtera juga ada. Jadi ini kan perlu observasi yang mendalam ya sampai kita mengetahui secara. Tapi secara umum begitulah yang kelihatan. Tetap ya itu menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua dengan dengan adanya fasilitasi pesantren ini, program-program pesantren itu tidak mendapat atau tidak mengalami hambatan yang berarti seperti sebelum. Artinya pemerintah hadir lah. Apa itu yang terhambat selama ini rupanya? Ya, misalkan terkait dengan life skill ya, ataupun kemampuan santri-santri itu untuk ketika mereka keluar dari pesantren menghadapi situasi dan kondisi di luar pesantren ya setelah mereka keluar. Kenapa itu terjadi? Ya, misalkan ya terkait dengan perkembangan teknologi tadi. Sekarang udah teknologi digital. Berarti di situ yang diharapkan pemerintah masuk ke dalam untuk memberikan fasilitas kepada mereka. Memfasilitasi untuk tidak tertinggal dari. Tidak tertinggal. Itu sesuai dengan MDGs ya. Iya. Jadi kami kalau di pesantren nih kita pengalaman Bang ya. Kalau saya di pesantren itu alhamdulillah ya. Cabang olahraga itu lumayan banyak. Di situ lapangan bola ada, lapangan basket ada, lapangan tenis meja tenis meja ada, lapangan bulu tangkis ada. Tapi belum ada ku dengar lapangan voli ada. Belum ada ku dengar atlet nasional dari santri ini, pesantren ini. Mungkin tidak terpublikasi, Bang. Ya, mungkin dengan perda ini kalian harapkan itu bisa muncul. Iya. Saya yakin ada. Hal yang tidak tergali oleh pesantren bisa dibantu oleh pemerintah menggalinya. Gitu. Kalau atlet ya kita nggak publikasi lah kan. Tapi kalau pemimpin bangsa negara banyak juga yang kalau tilawatil mah hebat-hebat lah. Kita udah tahu kan ada pun antar pesantren. Tapi kan hal yang lain yang berkaitan dengan kemanusiaan secara real. Nah itu memang belum nampak ada santri yang unggul dalam IT ini gitu. Nah itulah mungkin karena seperti itu kan perlu ditingkatkan supaya mereka juga punya hak yang sama. Jadi pemerintah menyediakan laboratoriumnya lah gitu ya. Gitu. Gambaran Yang ketiga tadi apa? Sarana-sarana olahraga kan. Kemudian sarana-sarana seni. Kita di pesantren itu ada panggung seni. Seperti seni. Bahkan saya Bang, walaupun sekarang saya jadi dianggap orang ustadz lah gitu ya. Saya di pesantren itu pernah jadi juara pantomim Bang. Pantomim se-Jabodetabek. Pantomim, jadi orang pun nggak nyangka kan gitu kan. Begitulah pendidikan pesantren. Karena musik juga. Hidup manusia tetap sebagai manusia kan? Iya Bang. Ada musik, latihan musik, main gitar bisa sedikit lah. Ngerok juga boleh. Artinya musik juga diajarkan juga. Tapi jangan kebablasan kayak gitu ya. Salah satu skill kan gitu ya. Skill musik. Bahkan di pesantren ada marching band. Kemudian kita berharap juga debat dan segala macam, bisa bertani, bersawah, beternak ya kan. Sesuai dengan ruang lingkup tempat pesantrennya. Ada pesantren-pesantren itu santri-santrinya diajari berkebun. Pada akhirnya aku berharap gambaranku kali ya dengan ranperda yang diajukan kawan-kawan di DPRD ini, mungkin nggak nampakku lagi nanti pesantren yang kumuh. Itu harapan kita gitu Bang. Kan kalau sekarang orang berpikir kalau anak pesantren dia gatal-gatal. Yang kita alami itu Bang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena bukan kita menafikan
kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, tetapi dengan banyaknya manusia, kebersihan juga bisa. Iya, betul Bang. Itu juga yang kalian harapkan bisa masuk dari pemerintah ke sana. Oke, menarik sih. Kalau gitu kita tunggu aja lah ya. Iya. Jadi kan Aku nunggu juga lah dari kalian di situ. Ya, Bang. Apa yang hal terbaru di situ nanti tolong kasih tahu kami juga. Iya, jadi terkait dengan pesantren, kalau kita melihat pesantren membutuhkan edukasi terkait dengan teknologi informasi dan digital ya, pendidikan itu hadirlah Kominfo ke pesantren-pesantren. Kalau perlu pelatihan bertani, kita berharap dinas terkait hadirlah di pesantren-pesantren. Tapi kalau dengan kondisi, aku tidak merendahkan, tidak menjengkali dengan kondisi yang Abang gambarkan tadi. Aku rasa ada yang lain lah. jangan dari pemerintah aja yang masuk, tapi pemerintah membangunkan jaringan komunikasi dengan institusi yang misalnya dengan kampus USU, dengan kampus ITB, atau mungkin dengan MIT dari Amerika ke sini. Why not? Betul. Ya kan? Itulah fungsi fasilitasi sebetulnya sejatinya kan. Kita berharap nanti santri-santri kita tamat dari pesantren bisa juga mereka masuk USU, masuk Unimed, masuk bukan hanya ke Kairo aja ya. Bukan hanya ke Kairo ataupun kemana Timur Tengah ya kan. Kairo, Madinah, Mekah. Dan sampai hari ini alumni pesantren banyak Bang yang di negeri. Di USU banyak. Nah, ada satu pertanyaanku. Dulu yang gambaranku mungkin masih lengket di sini. Tamatan pesantren itu ada ijazahnya nggak? Jadi tamatan pesantren tergantung pesantrennya Bang. Kalau mereka memang mengikuti program pemerintah, macam saya di pesantren di Pondok Pesantren Darun Najah, kami pesantrennya itu berinduk juga ke MAN 4 di Jakarta. Jadi kami ada ujian pendidikan pesantren, ada ujian juga kita ujian MAN 4. Jadi kami punya 2 ijazah pesantren dan ijazah MAN 4. Apa itu salah satu fasilitasi yang diharapkan? Saya melihat kalau memang itu memungkinkan ya, dan pesantren merasa bahwa karena MAN kan institusi pemerintah secara betul. real kan. Iya. Kalau memang itu pesantren itu melihat itu sesuatu yang diharapkan oleh pesantren dan menjanjikan masa depan santri yang lebih baik, kenapa tidak? Karena tuntutan ke depan kan bukan hanya buku kuning. Betul, ya. Ya kan? Buku putih, hijau, biru segala macam juga banyak di luar. Betul, ya. Jadi dan sekarang juga ijazah pesantren pun, tapi saya nggak tahu, mungkin ada syarat-syarat ya yang harus dipenuhi terkait dengan mata pelajaran sebagainya. Itu ijazah pesantren tuh bisa mendaftar ke universitas negeri sekarang. Tidak ada halangan lagi, iya. Jadi tidak ada lagi pembedaan. Tidak ada lagi pembedaan. Jadi udah sama dengan SMK. Ya, sama dengan SMA, sama dengan MAN. Ya. Kalau waktu saya dulu itu belum ada regulasi itu, Bang. Sekarang saya lihat ijazah pesantren bisa masuk negeri dan universitas negeri tidak berhak untuk menolak. Berarti memang hal-hal seperti itu bisa dikejar dengan masuknya kepedulian pemerintah dalam membangun kehidupan pesantren, dan perlu adanya perda khusus fasilitasi pesantren. Jadi pemirsa, kalau kita bilang ternyata panjang juga dipikirkan orang ini. Jadi ngorbit sama orang ini enak juga memang. Kalau nggak mau lah orang ini, anggota dewan kita ini, ngobrol tentang apa yang dia pikirkan di sana, untuk siapa dia pikirkan, kita nggak akan pernah tahu. Untung aja ada sekarang mereka mau ngobrol dengan kita. Sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di orbit-orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.